Harapan akan terciptanya perdamaian di jalur Gaza makin lama kian sirna. Selama tahun 2024 ini, warga Gaza menunggu hasil perundingan gencatan senjata yang tak kunjung menemui kata sepakat. Perundingan tersebut selama ini dimediatori oleh 3 negara, yakni Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Namun negara terakhir itu sudah frustasi. Sebabnya kurangnya keinginan dan keseriusan dari tiap pihak yang berunding membuat Qatar akhirnya memutuskan mundur sebagai mediator. Keputusan untuk mundur ini sudah disampaikan kepada Hamas dan Israel sejak 31 Oktober 2024, namun baru diumumkan ke publik pada Sabtu 9 November 2024. Adapun Doha juga menyebut mereka baru akan kembali ketika Hamas dan Israel menunjukkan keseriusan untuk mengakhiri perang di Gaza. Sebelumnya sejumlah perundingan antara Hamas dan Israel yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat berhasil mendorong terjadinya jeda pertempuran, pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza, dan pemulangan sejumlah sandera yang ditawan Hamas. Namun kedua pihak lalu mengeraskan keinginannya masing-masing. Dari Hamas, sikap mereka kian mengeras setelah tewasnya beberapa pemimpin mereka. Para pemimpin ini tak hanya tewas di Gaza, tapi juga di luar negeri, seperti pemimpin politik mereka Ismail Haniyeh yang tewas di Teheran, Iran. Dalam negosiasi, Hamas enggan mundur dari posisinya, yakni menuntut Israel segera menghentikan serangan dan sepenuhnya keluar dari wilayah Palestina yang didudukinya. Sementara Israel sebaliknya ingin adanya pengawasan dan penguasaan menyeluruh terhadap Gaza serta demilitarisasi kelompok-kelompok militer yang bercokol di sana. Sejumlah opsi sudah pernah dicoba, salah satunya pemindahan kantor Hamas ke lokasi lain, misalnya Turkiye. Akan tetapi situasi itu hanya bertahan selama kurang dari 2 pekan. Sebabnya para pihak menilai negosiasi tidak efektif ketika para pemimpin Hamas berada di Turkiye. Adapun Qatar selama ini terkenal sebagai negara penghubung antara Barat dengan musuh-musuh mereka di Timur Tengah. Contohnya Doha menjadi tempat pertukaran tahanan antara Iran dan AS pada tahun 2023 lalu. Lalu para petinggi Hamas juga bermarkas di Doha. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, dengan mundurnya Qatar dari perundingan, apakah Hamas masih boleh berkantor di sana? Seorang pejabat Gedung Putih menyebut Hamas harus keluar dari Qatar karena operasionalisasi kantor Hamas di Doha tak lagi efektif. Sementara pejabat senior Hamas menyebut tidak ada perintah dari Qatar yang mengusir mereka dari sana. Sementara kantor Perdana Menteri Israel belum memberikan komentar apapun soal mundurnya Qatar dari perundingan. Di lain sisi, warga Gaza mengungkapkan harapannya agar Qatar mau kembali ke meja perundingan. Misalnya seperti diungkap oleh Ahmed Al-Bors, warga Gaza yang kini berada di kamp pengungsi Jabalia, Minggu 10 November 2024. Ia menilai Qatar adalah pihak yang paling dekat dengan rakyat Palestina. نحن نطالب قطر بأن تستمر في جهودها المتمثلة بإنهاء هذه الحرب المدمرة التي أثرت على كل مناحي الحياة. حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق أو حياتنا أيضا إلى جحيم لا يطاق، وبالتالي الآمال متعلقة بأن تبقى قطر وتستمر في جهودها كونها هي الأقرب للشارع الفلسطيني أو للشعب الفلسطيني. Harapan ini tak muluk, apalagi mengingat kondisi warga Gaza yang amat memprihatinkan. Masyarakat Gaza berada dalam kegelapan, baik secara nasib maupun harfiah. Secara nasib, perdamaian yang tak kunjung terjadi membuat masa depan mereka suram. Di lain sisi, mereka juga harus hidup dalam kegelapan karena Israel memutus aliran listrik ke wilayah kantong itu. Tindakan tersebut mereka lakukan sejak awal perang dengan Hamas, alias sudah lebih dari 1 tahun. Warga Gaza harus bertarung dalam gelapnya malam. Seperti dikatakan oleh Abu Amra yang menyebut setiap malam adalah perjuangan bagi ia dan anak-anaknya.
Sebelum perang, konflik dan blokade ekonomi dari Israel dan Mesir membuat jaringan listrik Gaza hanya mampu menyediakan listrik dalam jumlah terbatas setiap hari. Adapun tindakan pemutusan listrik ini disebut Tel Aviv sebagai upaya untuk melemahkan kelompok Hamas. Di malam hari, warga Gaza hanya mengandalkan penerangan dari ponsel atau nyala api. Sebagian warga Palestina dapat menggunakan generator atau tenaga surya, tapi Israel telah sangat membatasi kemampuan untuk membawa panel surya baru. Israel berkilah Hamas telah menimbun bahan bakar yang seharusnya ditujukan bagi warga sipil untuk digunakan dalam serangan roket. Adapun keputusan untuk memutus aliran listrik ini mendapat banyak kritik dari kelompok-kelompok kemanusiaan. Sebabnya listrik juga sangat penting untuk menyalakan alat-alat kesehatan di rumah sakit. Saat ini rumah sakit di Gaza sangat bergantung pada bahan bakar untuk menjalankan generator mereka. Situasi makin miris kalau melihat kota Asdod, salah satu wilayah di Israel Selatan yang terang benderang di malam hari. Menanggapi pemutusan listrik ini, Menteri Energi Israel, Israel Katz, malah menyalahkan kelompok Hamas yang menyandra warga Israel. Ia menyebut tidak akan ada bantuan kemanusiaan bagi Gaza jika Hamas tidak mengembalikan para sandera. Sejumlah kelompok mengatakan perlu banyak bantuan yang masuk ke wilayah itu untuk memulihkan listrik dan mengatasi krisis kemanusiaan. Sekarang dengan kondisi Qatar yang keluar dari perundingan, ditambah Israel dan Hamas yang disebut tak serius berunding, warga Gaza seolah harus terus hidup dalam kegelapan dengan makanan yang minim sambil berharap masih dapat membuka mata keesokan paginya. Saksikan perkembangan kondisi di Gaza hanya di kanal YouTube Kompas.com.